Cek cek. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya record untuk video ya, biar saya lebih enak jelasinnya. Jadi saya udah bikin dokumen tentang JDL Express Creative Angle-nya ya. Jadi saya akan jelaskan angle-angle apa sih yang bisa kita angkat untuk kita bisa mendapatkan seller online baru. Jadi yang bisa pakai jasa kita seperti itu. Oke, jadi kemarin saya sempat riset-riset di grup-grup seller online ataupun internet marketers atau penjual online yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan eh, pertimbangan-pertimbangan yang mereka butuhkan sebelum memilih ekspedisi yang mereka pakai ada beberapa poin. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah harga ataupun ada promo apa. Jadi tetap yang pertama mereka pilih adalah harga. Mana sih ekspedisi yang paling worth it menurut mereka. Jadi harga, misalkan ada promo-promo, diskon dan lain-lain, mereka bakal bakal pilih seperti itu. Nah, yang kedua adalah di sini adalah seller online di sini kebanyakan di Indonesia ini udah main COD. Jadi gimana caranya si penjual ngasih fitur COD sehingga si pembeli nanti bisa bayar di rumahnya. Nah, yang kedua fitur COD ini. Nah, COD ini yang diperhatikan sama si seller online yang pertama adalah fee-nya. Fee-nya itu berapa persen. Ya kan kalau kita jual barang 100.000 nanti fee-nya yang buat si ekspedisi itu berapa? Bisa ada 2%, 3%, sampai 5%. Terus yang berikutnya adalah pencairan. Pencairan dari sistem COD ini tuh berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Itu yang mereka perhatikan karena itu berkaitan dengan cash flow bisnis mereka. Terus yang ketiga adalah rekonsiliasi perhitungan ongkir. Ini beda-beda tiap ekspedisi. Ada yang tiap ekspedisi itu mereka ditarik atau didebet pembayaran ongkirnya itu di selama 1 minggu atau 1 bulan terakhir. Misalkan dalam 1 bulan itu si penjual ternyata total ongkirnya itu sampai 100 juta katakan. Oh ternyata direkonsiliasi atau dihitung ulang lama atau enggak, ataukah ada kesalahan pencatatan atau enggak. Nah, kebanyakan si seller online ini komplain ke ekspedisi ketika ada kesalahan rekonsiliasi. Maksudnya si perhitungan ongkirnya itu nggak tepat. Misalkan harusnya yang ongkirnya cuma 10.000, ternyata si ekspedisi ngasih harga sampai 20.000. Nah, si rekonsiliasi ini bertujuan untuk pengecekan bersama antara si ekspedisi sama si seller online-nya itu. Nah, kebanyakan mereka bakal mempertimbangkan si ekspedisi yang rekonsiliasinya itu memang 100% benar. Jadi mereka nggak perlu ngeluarin waktu buat ngecek manual. Apalagi kalau mereka orderannya sebulan sampai ratusan ribuan orderan lah. Seperti itu. Karena itu bakal ngabisin waktu banget. Nah, selanjutnya adalah RTS. RTS ini adalah ketika barang yang dikirim itu balik lagi. Jadi barang dikirim melalui COD, ternyata waktu mau dikirim si pembelinya itu dihubungi nggak bisa atau alamatnya nggak bisa ditemuin, dihubung nggak bisa sehingga barangnya tuh balik lagi ke seller. Nah RTS ini beda-beda ya tiap ekspedisi masalah sistemasinya. Apakah si kurirnya bakal ngubungin dulu si penjual si pembelinya dihubungi berapa kali atau didatangin beberapa kali seperti itu. Nah kebanyakan ada ekspedisi yang nakal itu si kurirnya yang nakal maksud saya itu cuma datangin sekali nggak bisa dihubungin udah langsung dimasukin ke RTS padahal kan SOP-nya tuh bisa sampai didatangin 3 kali dulu ataupun dihubungin beberapa kali dulu baru dianggap barang itu RTS. Nah yang kedua adalah ongkir baliknya itu siapa yang nanggung, apakah si ketika barang itu return ongkir balik ke sellernya itu ditanggung oleh si penjual ataukah si ekspedisi. Nah, ada yang ditanggung oleh ekspedisi, ada yang ditanggung sama sellernya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita jelasin juga. Ini juga poin yang dipertimbangkan oleh si seller online ketika si RTS ini kita bisa handle atau kita bisa kasih jaminan lah RTS bakal kecil, mereka bakal mempertimbangkan dengan baik. Terus masalah RTS kita itu di angka berapa? Kebanyakan kalau RTS tuh di atas 5%, orang udah mulai mikir-mikir nggak pakai ekspedisi tersebut karena ketika
di lapangan ternyata kurir kita belum belum bagus di lapangan ataupun banyak RTS yang terjadi karena masalah kita, misalnya dari kurir ataupun dari SOP kita yang belum bagus, maka kita bisa nggak dipilih oleh si seller online, seperti itu. Nah, yang kelima, masalah pick up barang. Sistemasinya seperti apa? Apakah alurnya itu kita pesan dari kita order dari aplikasi dulu atau web 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 kita, lalu nanti si kurirnya bakal datang, jam pick up-nya itu jam berapa aja, apakah nanti on time atau enggak. Kalau misalkan molor, misalkan kita request jam 12 untuk di pick up, ternyata sampai sore belum datang, itu gimana cara pengenanganannya ya. Masalah-masalah teknis ini yang harus kita sampaikan ke seller online kalau secara teknis atau di lapangan si JDL ini kita paling bagus. Nah, itu yang bakal dipertimbangin oleh si seller online. Nah, selanjutnya masalah SOP kurirnya. Nah, kalau kurir ini memang lebih ke kita highlight si kurirnya. Kurirnya itu dalam bekerja atau menyampaikan barang kita mulai dari pick up sampai ke uh, pembeli itu gimana sih SOP-nya? Kita perlu jelasin ke seller online. Misalkan mereka ketika mendapatkan job, mereka bakal pick up berapa jam setelah request misalkan. Lalu setelah di pick up bakal ditaruh mana dulu, warehouse mana, pusat kah, lalu bakal ke warehouse cabang kah, delivery-nya itu berapa lama. Misalkan dari Jakarta ke Surabaya itu normalnya 2 hari atau 3 hari ya. Itu hari pertama itu kurirnya ngapain aja, hari kedua ngapain aja, hari ketiga ngapain aja, itu kita bisa jelasin seperti itu. Nah, masalah RTS. Nah, kurirnya itu punya SOP sebelum dinyatakan barang ini return, apa yang akan dilakukan si kurir dulu, misalkan menghubungi si pembeli sekali, 2 kali, 3 kali, atau bakal mendatangi rumahnya, ataukah bakal nitipin ke tetangga atau yang lain, seperti itu. Nah, itu kita harus jelaskan. Lalu yang ketujuh, masalah cashback. Ada nggak dari JDL itu memberikan cashback ke seller online yang udah misalkan kalau ekspedisi lain, misalkan kalau kalian udah eh, di atas 100 juta ongkirnya, jadi membayarkan ongkir ke ekspedisi, mereka bakal dapat 5% cashback seperti itu. Nah, itu kan bakal bakal menjadi daya tarik si seller online karena mereka bakal mengurangi biaya secara keseluruhan. Nah, ini kalau ada cashback itu bagus banget. Terus yang ke-8, adakah kita itu punya member area? Member area di sini maksudnya adalah aplikasi atau web yang kita gunakan untuk kita pakai jasa si JDL ini. Misalkan kalau kita mau nanti pick up barang nanti jam berapa, kita requestnya pakai aplikasi atau pakai web seperti itu. Terus nanti kita cetak resi dan lain-lain. Terus penggunaannya itu gimana? Apakah udah mobile friendly ataukah mudah digunakan? Apakah harus pakai laptop dan lain-lain? Terus yang kesembilan adalah kita punya nggak sih grup komunitas seperti itu? Karena grup komunitas ini kita gunakan ketika kita ada masalah, misalkan kendala teknis dan kita hubungin CS itu nggak ada tanggapan. Nah, di grup komunitas ini biasanya antar seller online ini bakal ngasih jawaban. Misalkan saya ada masalah nih sama kurir atau ada tanggapan seperti ini. Nanti si seller lain atau member lain bakal bakal ngasih tahu, oh biasanya kayak gini. Ataupun dari CS kita bakal membalasnya tuh di grup komunitas itu lebih efektif daripada kita harus balesin satu-satu ketika katakan ada 100 orang yang komplain hari itu dan dengan masalah yang sama. Kalau kita bisa jawab itu sekali di grup, itu kan lebih menyingkat waktu. Nah, selanjutnya referensi kreatif dari kompetitor. Nah, kompetitor-kompetitor yang menurut saya bagus atau yang kita bisa contoh kreatifnya adalah beberapa poin ini. Jadi dari berbagai poin-poin ini, 1 sampai 9 ini, gimana caranya kita buat setiap angle iklan yang mengangkat permasalahan dari seller online ini dan kita bisa kasih solusinya. Misalnya kita cek dulu ya, kita ada brand, jadi ada brand ekspedisi, ada yang platform ekspedisi. Nanti teman-teman bisa cek aja di linknya udah saya taruh di sini. Nah, ada ini ya, ini platform kirimin aja. Jadi mereka tuh satu kreatif, dia biasanya cuma
ngasih tahu 1 sampai 2 poin sih, misalkan kirim COD, berarti dia yang di-highlight lagi COD-nya. Terus ada promo, oh lagi ada promo nih 25%, seperti itu. Nah, ini juga ribet ngurusin ekspedisi, pakai kirimin aja. Mereka bakal ngasih beberapa opsi ekspedisi seperti itu. Dan dia lagi highlight sih diskonnya 25%. Nah, ini juga ada video. Bisa nggak sih ngirim paket customer yang COD-an, tapi pencairan dananya cepat dan bebas pilih ekspedisi? Nah, di sini kan dia lagi nge-highlight tentang COD dan permasalahan COD itu apa sih? Oh, pencairannya cepat, terus bisa pilih ekspedisi. Bebas pilih ekspedisi sebenarnya dia juga masalah ke harga sih. Mana harga yang dari ekspedisi paling murah seperti itu. Nah, ini konten-kontennya sebenarnya lebih ke TikTok Ads tapi masih bisa digunakan untuk Instagram ya, video-video seperti itu. Terus ada si mengantar. Nah, mengantar ini juga dia kebanyakan masih meng-highlight si COD-nya, misalkan diskon, terus COD bisa pencairan, nungguin kamu daftar, mengantar mengantar bisa kirim COD tanpa marketplace, bisa COD ada diskonnya dan lain-lain. Dia tapi masih cuma sekedar COD, padahal ketika seller online tuh memakai COD, masalah-masalah teknisnya di belakang itu banyak banget. Makanya kita juga perlu ngangkat poin-poin seperti ini. Seperti sistemasinya, ongkir balik siapa yang nanggung, misal picknya seperti apa, pencairan fee itu yang kita harus angkat. Nah, ini yang belum belum sedetail itu diangkat oleh kompetitor-kompetitor kita. Cuma khawatir COD gagal, tenang ada mengantar. Dia nge-highlight kalau COD itu dia bisa cair tiap hari, biasanya H+1, dan itu bisa membuat cash flow si seller online itu makin lancar. Nah, misalnya ini mengantar gratis biaya returnnya, RTS-nya ya, mau coba. Karena sih ketika ada RTS atau return, si yang menanggung ongkir baliknya itu si mengantarnya. Nah, ini sebenarnya simple banget mereka. Secara kreatif ya, itu simple, cuma tulisan seperti ini atau gambar-gambar simple lah sebenarnya. Cuma dari segi angle iklan mereka tuh memang ngangkat yang dibutuhin atau memang lagi jadi problem sih seller online ya. Cuma mereka kurang banyak. Nah, ini yang kita bisa angkat dari angle-angle ini. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Yang saya cantum beberapa contohnya yang saya screenshotin. Seperti itu. Nah, di sini saya juga butuh poin-poin tentang product knowledge kita sih. Jadi, JDL kita dibanding kompetitor tuh seperti apa aja. Nah, cek di sini. Oh ya, nanti minta tolong Mas Iqbal ya Mas, saya belum tahu nih tentang product knowledge JDL kita dibanding dengan kompetitor kemarin. Kalau nggak salah Mas Iqbal bilang kalau punya semua data tentang kompetitor juga, misalkan kayak gini kan, JDL kita promo itu sekarang lagi ada 6.000 nih, terus COD-nya sekian, rekonsiliasi. Ini contoh aja ya, saya kurang tahu, nanti kalau ada salah bisa direvisi seperti ini. Nanti teman-teman bisa bantu isi juga. Nah, kalau Ninja itu seperti apa? Oh, Ninja itu lagi ada promo sekian, COD-nya mereka seperti ini. Rekonsiliasinya ribet atau enggak, RTS-nya siapa yang nanggung. Nah, kalau kita nanti punya data-data dari semua kompetitor, nah kita bisa bisa cek nih, oh ternyata sebenarnya yang keunggulan kita dibanding si kompetitor apa sih yang menjadi benar-benar pembedanya itu apa. Nah, misalkan kalau masalah COD nih, misalkan si COD kita sama katakan mengantar kok lebih murah mereka atau pencarian mereka bisa setiap hari dan kita belum, ya udah kita bikin aja angle yang ataupun kreatif yang sebagus mungkin. Yang penting ketika orang lihat angle kita itu orang tertarik, jadi seperti itu. Jadi kalau memang secara angle kita kalah, paling nggak secara kreatif kita lebih bagus seperti itu. Nah, nanti bisa dibantu ngisi ini atau kalau misalnya udah punya data Google Sheet-nya nanti bisa di-share aja Mas, seperti itu. Nah, dari setiap angle-angle itu nanti kita bisa implementasi ke berbagai sosial media, misalkan Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube maupun TikTok. Tapi secara format video atau gambarnya kan pasti beda. Cuma dari secara angle iklannya itu bakal kita ambil dari sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kita bisa ngejar cepat, kita fokus ke Facebook Ads dan Instagram Ads aja dulu yang
format iklannya kan udah biasa kita buat kan seperti itu. Nanti kalau misalkan kita fokus ke Facebook Ads dan Instagram Ads dulu, udah bagus nih, hasilnya bagus, nanti kita mulai ke TikTok. Jadi kan TikTok kan produksi videonya bakal lebih berbeda lah dari yang lain, ataupun dari segi YouTube. YouTube video juga, tapi kan nanti dari segi formatnya, ataupun angle-nya, ataupun cara pesannya itu kan pasti berbeda, penataannya, storyline-nya, storyboard-nya seperti itu. Oke, itu aja sih paling. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman nanti bisa kita sharing di grup, itu aja sih. Thank you.